FIFA Asian Cup kembali bikin heboh publik sepak bola Asia Tenggara. Turnamen paling bergengsi di kawasan ini dikabarkan akan diikuti oleh 14 negara. Dan tentu saja, banyak fans langsung bertanya-tanya, bukannya negara ASEAN cuma ada 11? Lalu, kenapa pesertanya bisa sampai 14 tim? FIFA Asian Cup nantinya juga akan menghadirkan beberapa negara tamu undangan untuk menambah kualitas persaingan sekaligus meningkatkan daya tarik kompetisi di mata dunia. Dan kabar yang sekarang mulai beredar benar-benar mengejutkan. 3 negara disebut-sebut akan menjadi tamu undangan di edisi perdana FIFA Asian Cup. Negara pertama adalah China yang saat ini berada di ranking 93 FIFA. Kemudian ada India yang menempati ranking 134 dunia. Dan satu nama lainnya adalah Hong Kong yang juga siap menambah panas atmosfer persaingan. Kehadiran negara-negara ini jelas bukan sekedar pelengkap. China dan India misalnya punya market sepak bola yang sangat besar dan basis pendukung yang luar biasa masif. Masuknya mereka otomatis akan meningkatkan gengsi turnamen secara drastis. Turnamen yang sebelumnya hanya dianggap kompetisi regional Asia Tenggara, sekarang mulai berubah menjadi ajang internasional dengan perhatian yang jauh lebih luas. Dan menariknya lagi, situasi ini juga bisa membuat persaingan menjadi semakin brutal. Karena negara-negara ASEAN kini bukan hanya harus bersaing dengan rival tradisional mereka, tetapi juga menghadapi tim-tim luar kawasan yang punya kualitas dan tekanan berbeda. Dan disinilah semuanya mulai terasa menarik, karena FIFA Asian Cup tampaknya bukan lagi sekedar piala AFF. Turnamen ini perlahan sedang dibentuk menjadi panggung baru sepak bola Asia yang levelnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan turnamen Asia Tenggara sebelumnya, hadiah yang disiapkan untuk FIFA Asian Cup ini memang benar-benar menarik. Bahkan bisa dibilang, inilah salah satu alasan kenapa turnamen ini langsung menarik perhatian begitu banyak negara sejak pertama kali diumumkan. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, FIFA Asian Cup bukan sekedar kompetisi biasa. Turnamen ini datang dengan hadiah fantastis yang nilainya jauh di atas piala AFF. Total hadiah yang disiapkan bahkan mencapai sekitar 69 miliar rupiah. Sebuah angka yang sangat besar untuk ukuran turnamen regional Asia Tenggara. Dan menariknya, setiap negara peserta ternyata sudah mendapatkan keuntungan bahkan sebelum turnamen dimulai. Untuk biaya partisipasi saja, masing-masing tim akan menerima dana sebesar $125.000 Amerika Serikat. Kalau dikonversikan ke rupiah saat ini, nilainya berada di kisaran lebih dari 2 miliar rupiah untuk setiap negara peserta. Artinya, hanya dengan ikut bertanding saja, federasi sepak bola dari masing-masing negara sudah mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Ini tentu menjadi kabar bagus, terutama bagi negara-negara yang selama ini memiliki keterbatasan finansial dalam mengembangkan sepak bola mereka. Namun tentu saja, hadiah terbesar ada di level juara. Untuk tim yang berhasil menjadi kampiun di Divisi 1 FIFA Asian Cup, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat. Jika dirupiahkan, nilainya berada di kisaran lebih dari 16 miliar rupiah. Angka yang sangat besar untuk ukuran sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, juara Divisi 2 juga tetap mendapatkan hadiah yang tidak kalah menarik, yaitu sebesar $300.000 Amerika Serikat atau sekitar hampir 5 miliar rupiah. Besarnya hadiah ini otomatis membuat atmosfer persaingan berubah total. Karena sekarang, FIFA Asian Cup bukan hanya soal gengsi dan rivalitas antar negara ASEAN semata, tetapi juga soal prestis dan tentu saja keuntungan finansial yang sangat menggiurkan. Dan karena itulah, banyak pihak mulai percaya bahwa FIFA Asian Cup sedang dipersiapkan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Bukan cuma dari sisi kualitas peserta, tetapi juga dari sisi bisnis dan nilai komersialnya. Namun, bukan cuma soal hadiah fantastis yang membuat FIFA Asian Cup terasa berbeda.
Format turnamen yang dipakai juga benar-benar baru dan jauh lebih kompetitif dibanding kompetisi Asia Tenggara sebelumnya. FIFA ASEAN Cup nantinya akan menggunakan sistem 2 divisi dengan total 14 negara peserta. Divisi 1 akan diisi oleh 8 tim dengan rank tertinggi seperti China, Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Singapura, India, serta Malaysia, dan dibagi ke dalam 2 grup. Sementara Divisi 2 akan dihuni 6 negara, yaitu Laos, Kamboja, Myanmar, Timur Leste, Brunei, dan Hong Kong, dengan seluruh pertandingan dikabarkan akan digelar di Hong Kong. Format ini jelas membuat persaingan menjadi jauh lebih menarik, karena setiap tim tidak lagi bisa santai sejak pertandingan pertama. Semua laga akan terasa seperti partai hidup dan mati. Untuk fase grup di Divisi 1, masing-masing peserta hanya akan menjalani 3 pertandingan di grup mereka. Jumlah laga yang sedikit otomatis membuat margin kesalahan menjadi sangat tipis. Sekali kalah, peluang lolos bisa langsung berada dalam bahaya. Dan yang paling menarik, FIFA ASEAN Cup tidak akan memakai babak semifinal. Ya, setelah fase grup selesai, juara dari masing-masing grup akan langsung bertemu di partai final untuk memperebutkan gelar juara divisi. Sedangkan tim runner-up group akan saling berhadapan untuk menentukan posisi ketiga dan keempat. Sistem seperti ini membuat setiap pertandingan fase grup terasa jauh lebih penting. Tidak ada ruang untuk bermain aman, semua tim dipaksa tampil maksimal sejak awal turnamen. Situasi inilah yang diprediksi bakal membuat FIFA ASEAN Cup berjalan jauh lebih panas dan penuh kejutan. Karena dalam format singkat seperti ini, tim besar pun bisa terpeleset kapan saja jika kehilangan fokus. Dan tentu saja, FIFA tampaknya memang sengaja membuat turnamen ini terasa lebih eksklusif dan kompetitif. Terlebih dengan hadiah besar yang sudah menunggu para peserta. Bahkan hanya dengan hadir di turnamen ini saja, setiap negara sudah dipastikan mendapatkan uang partisipasi sebesar 2,03 miliar rupiah. Jumlah itu belum termasuk bonus kemenangan maupun hasil imbang yang akan diterima selama turnamen berlangsung. Artinya, semakin jauh langkah sebuah tim di FIFA ASEAN Cup, maka semakin besar pula keuntungan finansial yang mereka dapatkan. Dan inilah alasan kenapa banyak federasi mulai memandang serius turnamen ini. Karena FIFA ASEAN Cup bukan lagi sekadar ajang uji coba atau turnamen regional biasa, melainkan kompetisi baru yang punya prestis, uang besar, dan perhatian internasional sekaligus.